Gelombang tsunami hantam Kepulauan Kuril di Rusia. Usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 di semenanjung Kamchatka. Sejumlah bangunan di kota kecil Severokurilsk hancur dan menyeret sejumlah fasilitas termasuk pabrik pengelolaan ikan ke laut. Otoritas pemerintah setempat mengumumkan perintah evakuasi ribuan orang yang berada di kawasan terdampak bencana. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Gempa disertai tsunami yang menerjang Rusia diakui sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai timur Rusia, Jepang terimbas tsunami. Gelombang tsunami menghantam Kanagawa dan Chiba di Jepang. Ombak putih menerjang garis pantai Hokkaido di utara serta Ibaraki di Chiba dan timur Tokyo. Imbas tsunami, masyarakat diimbau untuk pindah ke dataran tinggi. Kobaran api membakar bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawwaroh yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4 gedung. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Resepsionis Pak, tiba-tiba pada lari turun ke bawah keluar, terus nggak taunya ada kebakaran. Terus tadi kondisinya gimana? Kalian dievakuasi melalui mana? Kami melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Asrama di Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Udah diketahui asal api? Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior sekaligus mantan Menko Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Kwik Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwik Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwik Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Jenazah Kwik Kian Gi rencananya akan dikremasi besok, Kamis 31 Juli 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Upacara kremasi hanya dihadiri pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah sampaikan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada keterlibatan Partai Demokrat.
Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka, 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk lakukan penahanan. Yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Petugas gabungan Bareskrim, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya memasang pelang penyidikan berukuran besar di halaman utama Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelang berisi tanah dan bangunan Hotel Bintang 5 ini sedang dalam proses penyidikan Dirtipidum, Bareskrim, Polri, dan Polda Metro Jaya. Di waktu bersamaan, sejumlah tamu yang tengah menginap terlihat keluar dari dalam hotel dengan membawa tas perlengkapan mereka. Namun belum diketahui pasti apa pengunjung keluar karena pemasangan pasangan pelang penyidikan atau ada faktor lain. Saat ini Hotel Sultan berstatus sengketa antara PT Indobelt Co, sebuah perusahaan milik konglomerat Ponco Sutowo, dengan pusat pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Majelis Hakim PT UN Jakarta pun sudah menolak gugatan Indobelt Co dengan alasan hotel tersebut berdiri di atas lahan milik negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Di sini, Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Bareskrim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.